oleh Bawaslu dan MK. Sama-sama kan menyelesaikan kalau ada sengketa pemilihan umum. Nah, coba terangkan dalam fase seperti apa Bawaslu itu mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Coba. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Izin sebelum menjawab, maka kita atau saya pribadi ingin menguraikan definisi tentang pemilihan umum itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dijelaskan bahwa pengertian pemilihan umum atau yang selanjutnya disingkat pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sehingga sudah sangat jelas, maka antara pemilu dengan pilkada atau pemilihan kepala daerah seperti halnya gubernur, bupati, wali kota itulah sangatlah berbeda menurut Undang-Undang Pemilu secara definisi. Nah, bicara soal masalah apa perbedaan yang sangat mendasar fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam rangka penyelesaian administrasi dan dalam rangka penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Tentu ini ada dimensi yang berbeda. Nah, yang pertama perbedaan dasarnya adalah Bawaslu ketika kita bicara fungsi pengawasan, maka dia memiliki fungsi pengawasan dari mulai tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, di sini tahapan pemilu biasanya diatur secara eksplisit ya dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disingkat dengan PKPU, di mana beberapa tahapan diantaranya seperti misalnya PHPU. Ya, PKPU Bu. PKPU. Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ya, maksudnya seperti itu. Kalau PHPU Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Ya. Nah, jadi sebagai regulasi ataupun norma teknis yang mengatur jadwal tahapan pemilu sebetulnya diatur dalam PKPU. Nah, seringkali setiap pemilu itu diganti dan berbeda ya nomor dan tahunnya. Lalu kemudian tahapan itu sendiri setidaknya ada beberapa, misalnya mulai dari rekrutmen anggota penyelenggara pemilu itu sendiri, dari mulai komisioner, PPK, PPS hingga KPPS, kemudian dari Bawaslu misalkan ada Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga Panwascam gitu, bahkan di level TPS. Nah, kemudian bicara tahapan-tahapan tadi tentunya kaitannya dengan konteks kewenangan Bawaslu. Di sana Bawaslu seharusnya jelas secara normanya, yaitu memiliki fungsi pengawasan bagaimana memastikan bahwa daftar misalnya penyusunan ataupun pemuktahiran daftar pemilih tetap itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti contoh di berbagai kasus banyak DPT siluman, istilah yang sering kali familiar kita dengar. Nah, fungsi Bawaslu adalah untuk memastikan bahwa DPT itu telah sesuai dan telah memang baik secara data yang terintegrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lalu ketika ada sebuah indikasi pelanggaran dalam kasus seperti itu, artinya Bawaslu mengingatkan dan memberikan teguran kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU agar memang diperbaiki ataupun disesuaikan dengan data yang akurat. Baik misalnya data fisik, terkadang data di Dukcapil dengan data fisik itu juga terdapat perbedaan. Misalnya karena memang data angka kematian yang memang belum terupdate sehingga itu perlu dilaporkan. Nah, sebetulnya fungsi pengawasan juga tentunya dapat dilakukan oleh elemen masyarakat sebagai civil society atau masyarakat sipil punya hak dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk salah satunya fungsi pengawasan. Namun dalam hal ini karena memang topik yang saya angkat adalah mengenai reformulasi kewenangan Bawaslu, maka duduk persoalan Bawaslu dalam konteks kewenangannya ketika misalkan terjadi sebuah polemik di Mahkamah Konstitusi. Mendasarnya adalah pada saat ketika Bawaslu melakukan penerimaan pengaduan, kemudian melakukan pemeriksaan administrasi, namun MK juga di waktu yang sama sedang melakukan pemeriksaan hasil perkara ataupun PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Seperti tadi contohnya kita secara kasuistis mengambil di salah satu kota Batam, ringkasnya ada sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh MK ya, PHPU secara objeknya, namun Bawaslu di waktu yang sama
seperti yang tadi saya terangkan, juga melakukan pemeriksaan dan mengadili dalam proses penyelesaian sengketa administrasi. Sebetulnya idealnya sengketa administrasi ketika Bawaslu masuk dalam tahap fase proses, maka ketika ada hasil yang tidak puas dari salah satu pihak atau pihak lainnya dapat dilanjutkan kepada PT UN. Contoh misalnya ketika ada salah satu syarat calon, ada syarat pencalonan tidak terpenuhi. Nah, kemudian Bawaslu melakukan pemeriksaan, kemudian putusannya tidak menguntungkan salah satu pihak, sehingga salah satu pihak yang tidak merasa puas dapat melanjutkan ke sengketa tata usaha negara, dalam ini PT UN. Nah, hal yang mau saya pertegas di sini adalah di mana kita harusnya bisa memisahkan dan memilih mana kewenangan Bawaslu dalam tatanan sengketa proses, mana dalam tatanan Bawaslu sengketa hasil. Karena jelas kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu sangatlah jelas bahwa MK lah yang berwenang untuk mengadili dan menguji, salah satunya adalah sengketa hasil perselisihan hasil pemilihan umum. Demikian, Bu. Ya, jadi Gary mau mengatakan begini ya, ada satu kewenangan dari Bawaslu yang harusnya sudah tidak dilakukan, tetapi masih dilakukan, dan itu dianggap bertabrakan dengan undang-undang yang lain, begitu ya? Ya, betul, Bu. Ya, makanya kemudian perlu ada kejelasan tentang kewenangan, seperti itu ya? Ya, betul. Nah, kalau itu tidak dihentikan, maka dalam satu kasus akan bisa saja, bahkan mungkin ada ya, itu Gary terangkan tidak contoh-contoh yang sebenarnya sudah selesai pemilu tapi Bawaslu tetap mengadili, ada tidak? Ada, salah satunya di Kota Batam, Bu. Oh, yang tadi disebutkan ya. Ya, sebetulnya dalam undang-undang sendiri yang mengadili secara final dalam sengketa ketika KPU sudah memutus atau ketok palu tentang hasil pemilihan umum, baik itu pileg maupun pilkada ya maksudnya, itu haruslah ke Mahkamah Konstitusi, itu ya. Ya, betul. Nah, itu hal yang menarik, artinya ada ternyata pasal yang dianggap bertabrakan gitu. Nanti tinggal butuh penelitian lebih lanjut dan tindak lanjut dari adanya temuan-temuan semacam itu, ya. Ya, saya pikir itu. Mas Fikri mau nanya nggak? Atau ada masukan tambahan? Anda masukan boleh.